Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku kedua kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat ini tersambung selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Taib generasi Robani dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, kita kembali di kajian keilmuan bersama guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Kita masih melanjutkan tema seputar kaidah Al-Quran dalam kehidupan. Ini merupakan poin yang ke-20 yang nanti insya Allah akan dijabarkan oleh Ustadz seputar materi seperti biasa. Nanti di akhir sesi jika waktu memungkinkan Anda bisa bertanya di 081273 335531. Dan Anda bisa menyimak secara live siaran kita ini di laman Facebook di Radio Robani 91,1 FM. Baik, antara Robani, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Kepada Ustadz kita persilakan, faliyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang mendengarkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga antum semuanya dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan olehnya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kehidupan adalah amanah Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita agar kita jaga amanah tersebut. Di antara cara menjaga amanah Allah Azza wa Jalla adalah dengan cara kita beribadah kepadanya, dengan bertauhid yang benar kepadanya. Karena sesungguhnya tauhid merupakan landasan amanah tersebut. Kalau kita ingin selamat di dunia ini dan di akhirat kelak, maka mestilah kita jaga tauhid kita di atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kebaikan dari Allah, selalu dalam perlindungan dan penjagaannya, serta kita dihindarkan dari segala bentuk penyakit, dari segala bentuk kemungkaran akhlak, segala bentuk kemungkaran dan keburukan perilaku kita, baik yang kita lakukan dalam keadaan sendiri-sendiri maupun dalam beramai-ramai, atau dalam kondisi di mana kita di saat pagi ataupun di sore hari. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, dan seluruh orang-orang yang kita cintai dari segala keburukan dan kemaksiatan. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita pula untuk mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, saudara-saudari kaum muslimin kaum muslimat, kembali kita akan membicarakan tentang kaidah Al-Quran dalam kehidupan kita. Pada kesempatan pagi ini kita akan membaca sebuah kaidah yang sangat luar biasa. Kaidah yang akan menentukan kemuliaan
dan kehinaan seseorang. Kaidah yang berbicara tentang hal-hal yang akan mengangkat derajat kita dan apa pula yang akan merendahkan derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Orang yang Allah hinakan, maka tidak ada orang yang bisa memuliakannya. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang sangat luar biasa pada bab al-adl wal jaza. Pada bab di mana keadilan dan balasan. Ketika kita melihat di dalam kitab-kitab sejarah, maka kita akan bisa mengetahui sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa tidak ada orang-orang yang Allah hinakan di dalam perjalanan kehidupan ini, maka tidak ada yang Allah hinakan di antara manusia ini. Maka tidak ada pula orang yang akan mampu mengangkatnya, akan mampu memuliakannya, akan mampu menjadikan dia orang yang terpandang. Baik itu dalam skala pribadi maupun skala jamaah. Di mana ada orang-orang yang Allah hinakan secara pribadi, maka kita lihat tidak ada satupun orang yang mampu untuk mengangkatnya. Begitupun dengan skala besar. Masyarakat, bahkan mungkin sebuah negara. Ketika Allah hinakan, maka tidak ada orang yang bisa menyelamatkannya. Innahal qa'idah al-Qur'aniyah. Ya, itulah kaidah Qur'ani yang betul-betul luar biasa, yang patut untuk kita pahami bersama kaum muslimin. Ya, wa may yuhinillah. Siapa yang Allah hinakan, siapa yang Allah rendahkan, fama lahu min mukrim. Maka tidak ada orang yang mampu untuk memuliakannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ini, ayat yang Allah sebutkan. Kita lihat satu persatu. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kalian melihat bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala sujudlah kepadanya apa yang ada di langit, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, wa man fil ardi, dan apa yang ada di bumi ini dari manusia, wasyams, matahari, wal qamaru, bulan, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, bebukitan, wasyajaru, pohon-pohon, wad dawab, dan binatang-binatang melata, wa katsirum minan nas, dan kebanyakan dari manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun haqqa alaihimul adzab, wa katsirun haqqa alaihil adzab, dan banyak di antara mereka yang pantas Allah berikan azab kepadanya. Maka Allah lanjutkan ayat ini, wa may yuhinillahu, barang siapa yang Allah hinakan, fama lahu min mukrim, maka tidak ada orang yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah maha berbuat apa yang ia hendaki. Akhi fillah wa ukhti fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dari ayat yang mulia ini dapat kita fahami bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang hamba, ketinggian seorang hamba adalah di dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di sini, di sini Allah ceritakan kepada kita bahwa apa yang ada di langit,
ya, sujud kepada Allah, dan apa yang ada di bumi, matahari, bintang, bulan, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang, semuanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya taat kepada Allah. Semuanya mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Maka kemuliaan seorang hamba terletak kepada sejauh mana dia mentaati dan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dari sisi ibadah. Tidak boleh Allah dijadikan tandingan bagi Allah. Tidak boleh ada yang bisa, ya tidak boleh ada tandingan bagi Allah Azza wa Jalla dalam urusan ibadah. Inilah yang kita sebut tauhidur rububiyah, di mana seorang harus mengesahkan Allah di dalam urusan ibadah. Apapun ibadahnya, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah sunnah, atau ibadah batin misalnya, atau ibadah zahir. Seluruh ibadah yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Di dalam keesaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh menyembah Allah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Yang kita sembahnya Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Tidak ada yang lainnya. Maka di sinilah kita kaum muslimin rahimakumullah, di mana di antara kemuliaan seseorang adalah di dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ditandai dengan sujud kepadanya, tazallul kepada Allah, kepada Sang Pencipta dan Pemberi rezeki, bahwa perkara yang akan bisa menjadikan dia bahagia di dunia dan di akhirat kelak adalah ketika dia taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita taat kepada Allah adalah keselamatan, adalah kebahagiaan, adalah keberuntungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita patuh kepada Allah, ketika kita sujud kepadanya, merendahkan diri kita kepadanya, maka disitulah kebahagiaan, disitulah kenikmatan, disitulah ketenangan, disitulah kemuliaan. Maka ingat, janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasti. Ketika seorang hamba sujud kepada Allah, ketika seorang hamba mentauhidkan Allah, maka sebuah kepastian baginya di mana Allah akan muliakan dia. Di mana Allah akan muliakan dia. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Sebaliknya pula kita harus faham bahwa sesungguhnya puncak dari kehinaan, puncak dari keburukan, puncak dari kerendahan, di mana seorang hamba sujud kepada selain kepada Allah. Di saat sujud kepada Allah adalah kunci kebahagiaan, ikatan keimanan yang kokoh. Maka sebaliknya, ketika seorang hamba sujud selain kepada Allah, atau dia mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, baik itu mungkin sujud kepada berhala, sujud kepada hewan-hewan melata, atau sujud kepada pohon, sujud kepada gunung-gunung, matahari dan bulan, maka itu semua adalah puncak kebodohan, puncak kehinaan, puncak dari segala kerendahan. Maka itu penting untuk kita pelajari kaidah ini. Ketika kita masuk kepada bagian orang yang Allah muliakan dengan sujud kepadanya, patut kita syukuri. Dan ketika kita atau sebagian orang masuk kepada yang tidak mampu sujud kepada Allah, maka itu adalah puncak kehinaan. Dan ketika Allah hinakan, tak satu pun baginya orang yang mampu untuk memuliakan. Ketika Allah hinakan, tertutuplah pintu-pintu kebaikan, tertutuplah pintu-pintu kemuliaan. Makanya
Allah katakan di sini, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Ada kata-kata yang indah dalam ayat ini yang patut kita cermati bersama, di mana Allah menggunakan kata wa may yuhinillah. Di mana Allah mengatakan wa may yuhinillah, barang siapa yang Allah hinakan. Allah tidak menggunakan kata-kata wa may yu'azzibillah, barang siapa yang Allah azab. Tidak. Wallahu a'lam bissawab. Kata para ulama di sini disebutkan oleh dalam kitab Majmu' al-Fatawa, li'anna al-ihanata izlalun wa tahkirun wa khizyun. Kata-kata ihana di situ adalah bentuk izlal, zul, kehinaan, wa tahkirun, ya, haqara, di kata-kata haqir, ya hina, tidak bernilai, rendah. Wa dzalika qadrun zaidu ala alamil adab, karena kata-kata ihana itu melebihi dari sekedar azab. Coba lihat. Kata-kata ihana, ya, penghinaan itu lebih daripada sekedar azab. Lebih pedih dari sekedar azab. Faqad yu'adzibur rajul karim wa la yuhan. Mungkin ada saja orang yang mulia itu diazab tapi tidak dihinakan. Coba lihat. Begitulah Allah memilih kata yang pas agar kita tahu bahwa kehinaan itu adalah puncak dari segala keburukan. Puncak daripada segala kerendahan. Agar kita tahu Allah lah, jalan Allah lah jalan kemuliaan. Dan agar kita tahu jalan tauhid lah jalan kemuliaan itu. Dan jalan kesyirikan adalah jalan kehinaan itu. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Kita lihat pula setelah Allah memakai kata wa may yuhinillah fama lahu min mukrim, karena kata-kata karam, ya, adalah jami' lil mahasin wal mahamid, ya, puncak atau bentuk daripada kumpulan dari segala kebaikan dan pujian. Orang karim, kata orang mulia sekali. Padanya berkumpul, ya, kebaikan-kebaikan. Tidak hanya dia sekedar memberi, la mujarrad al-i'ta. Orang karim itu, ya, karim, rajulun karim, kata orang Arab. Itu bukan hanya sekadar memberi, suka memberi, ya. Bal i'ta min tamam makna. Ya, dia memberi dengan makna yang sempurna. Fa innal ihsana ila al-ghairi tamam al-muhsin atau mahasin. Berbuat baik kepada orang itu dengan sempurna. Makanya al-karam disebut oleh para ulama kathratul khair, banyaknya kebaikan. Jadi kalau hanya memberi itu bukan karam, bukan karim. Ya, dia hanya memberi saja. Tapi karim itu berkumpul padanya banyak kebaikan. Pemurah, ya, mudah, senang, suka membantu, itu karim. Apalagi memberikan orang. Ya, karim memberi dengan seluruh makna. Memberi itu, ya, mudah baginya. Dan memberi itu kemuliaan, kesenangan baginya. Itu karim. Makanya di antara sifat-sifat terpuji itu adalah al-karim, ya, al-karamah, kemuliaan. Bahkan kita tahu bersama bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala al-Karim, yang maha mulia. Allah memberikan hambanya, ya, dengan tanpa batas. Walaupun hamba itu masih dalam maksiat kepadanya. Allah limpahkan kepadanya karunia yang tak berbatas. Allah limpahkan kepadanya nikmat yang sungguh sangat banyak. Walaupun hamba itu dalam kufur kepadanya. Coba lihat. Allah berikan kepada siapapun di antara makhluknya di dunia ini kesenangan dunia, kenikmatan, kesehatan, pangkat, jabatan, bahkan anak, kedudukan. Allah berikan semuanya. Walaupun yang Allah berikan itu ingkar kepadanya, tidak sujud kepadanya, ya, tidak mentauhidkannya, bermaksiat dalam kehidupannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap memberikan kepada hambanya walaupun hambanya dalam keadaan, ya, ingkar kepadanya.
Allah yang maha mulia, Allah yang maha karim. Ya, kemuliaannya tidak berbatas, kemuliaannya tidak habis. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di sini, wa may yuhinillah, siapa yang Allah hinakan, fama lahu min mukrim, maka tidak ada orang yang akan memuliakan. Dipakai kata memuliakan di sini, memang tidak ada orang yang bersungguh-sungguh untuk memuliakan. Tidak ada lagi orang-orang yang mampu untuk mengangkatnya. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah wa ra'akum. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat tumbuhan, awalam yarau ilal ardi kaifa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Ya, maka Ibnu Qutaibah mengatakan di sini min kulli jinsin hasan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari setiap bibit-bibit yang bagus sekali. Al-Quran qad dalla ala anna an-nasa fihim karimun ala Allah yukrim. Ada di antara manusia yang Allah muliakan, mulia dan Allah muliakan. Dan ada di antara manusia yang hina, Allah hinakan pula. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang itu di atas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Orang yang Allah hinakan maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat. Wa idza kana syirku billah wa a'zamu suratin yadhullu biha al-'abdu nafs. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa kesyirikan itu merupakan bentuk dari kehinaan seorang hamba. Ya, kesyirikan merupakan kehinaan seorang hamba, maka ada pula bentuk-bentuk yang lain selain kesyirikan yang bisa menghinakan kita, yang bisa merendahkan kita, yang bisa membuat kita ini tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam atau murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menjelaskan kaidah ini. Di antaranya adalah, kata beliau, di antara sebab hinanya seseorang di hadapan Allah adalah kemaksiatan. Beliau mengatakan annal maksiyata sababun lihawanil abdi ala rabbih. Bahwa sesungguhnya kemaksiatan adalah sebab dihinakannya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa suqutihi min 'ainih, dia akan menjadi orang yang tidak terpandang. Al-Hasan al-Basri berkata, hanu alaihi fa'asauhu. Mereka memandang hina, maka kemudian mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Walau azzu alaihi la'asimahum. Kalaulah mereka ini dipandang mulia di hadapan Allah, terpandang, maka Allah akan jaga mereka. Allah akan jaga mereka. Oleh ikhwani, ketika Allah hinakan seorang hamba, maka tak seorang pun yang mampu, yang kuasa untuk memuliakannya. Walaupun mungkin di dunia ini orang memandangnya, menghargainya, memuliakannya, karena hajat mereka kepada dia, atau karena takut kepada keburukannya. Namun dia adalah orang yang paling hina di hati manusia. Kalau ada orang mengatakan si fulan dalam maksiat yang dilakukan tapi tetap terpandang, tetap terhormat, tetap dimuliakan, disegani, perlu kita tahu bahwa sikap orang kepadanya seperti itu bisa jadi salah satu di antara dua sebab. Yang pertama, karena kebutuhannya kepada dia, ketergantungan seorang kepadanya, makanya dia segan, makanya dia muliakan. Atau dikarenakan takut dari keburukannya. Ini lebih parah lagi. Orang takut dari keburukannya, maka orang memberikan perhatian, melihatkan kepadanya sikap pemuliaan.
Namun sesungguhnya kalau kita teropong hati dia, maka sungguh dia adalah orang yang paling hina. Oleh itu ikhwani hafizakumullah wa ra'akum. Di antara dampak maksiat itu Allah angkat dari hati manusia wibawanya. Tidak akan dimuliakan orang. Maka sebesar apa cinta seseorang kepada Allah, maka sebesar itu pula manusia cinta kepadanya. Sebesar apa takutnya seseorang kepada Allah, maka sebesar itu pula lah sikap segan orang kepadanya. Sebesar apa dia mengagungkan syariat Allah, menjaga agama Allah, maka sejauh itu pula lah orang akan memuliakan dan menghormatinya. Maka jalan kemuliaan itu adalah ada pada jalan agama Allah. Ada pada jalan ketaatan kepada Allah. Ada pada jalan rasa takut kepada Allah. Ada pada jalan pengagungan syariat Allah. Jalan kehinaan itu adalah sebaliknya. Ketika Allah tidak ditauhidkan, ketika Allah tidak ditaati, ketika syariat Allah tidak ditegakkan, maka di saat itulah kehinaan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani hafizakumullah wa ra'akum, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi orang-orang yang mampu menjalankan agama Allah dengan baik. Berusaha kita tegakkan agama Allah, kita tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala muliakan seseorang dengan ketaatan kepadanya, dengan tunduk dan patuh kepada syariatnya, itu adalah puncak kemuliaan. Dan ketika orang-orang munafikun atau orang-orang kufar menyelisihi hal tersebut, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan butakan pandangan mereka. Ya, sebagaimana Allah gambarkan, yaquluna la irja'na ilal madinati. Mereka berkata, kalau andainya kita kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Allah akan pisahkan, Allah akan pilih. Allah akan keluarkan orang yang orang mulia daripada orang yang hina. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Izzah itu ada pada Allah. Ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izzah itu milik orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik tidak mengetahui. Sesungguhnya kaum muslimin, kalau kita ingin mencari kemuliaan itu ada pada ketaatan. Ada pada berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan di mata manusia yang dinilai dari harta benda, jabatan, itu semu. Itu hilang semuanya. Di mana akal kita kaum muslimin? Di mana sikap kita? Di mana kita mencari kemuliaan yang semu dan kita meninggalkan kemuliaan yang abadi? Di mana? Kita bersusah payah dari setiap hari, pagi, sore kita berusaha untuk mencari kemuliaan yang semu ini. Namun kita singkirkan kemuliaan yang abadi. Kita akan tinggalkan ini semua, harta benda yang kita kumpulkan, jabatan yang kita miliki, sederet prestasi yang kita miliki di dunia ini. Itu semua akan ditinggal. Itu semua tidak akan berguna. Bahkan mungkin akan menjadikan kita hina di hadapan Allah kalau kita tidak amanah. Ketahuilah sekali lagi kaum muslimin kaum muslimat, dan sadar, mari kita cari jalan kemuliaan itu pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dapatkan kemuliaan itu pada menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya.
Orang-orang munafikin tidak mengetahui hal itu kaum muslimin. Mereka tertutup pandangan yang melihat kemuliaan itu pada apa? Ada orang beriman melihat kemuliaan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk mencari kemuliaan, tapi mereka tidak tahu kemuliaan itu di mana. Alangkah sengsaranya orang yang mencari sesuatu yang dia tidak tahu alamatnya. Alangkah beratnya seseorang yang mencari kemuliaan sementara dia tidak tahu di mana kemuliaan itu berada. Orang-orang beriman tahu kalau kemuliaan itu ada pada Allah, pada agama Allah, pada syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalanilah jalan kemuliaan itu. Ikutilah jalan kemuliaan itu. Tinggalkan jalan-jalan kehinaan, jalan-jalan keburukan dan kehancuran dan kesengsaraan. Orang-orang beriman, Allah berpesan kepada mereka, wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian merasa hina dan jangan kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa, kalian itu tinggi mulia, kata Allah. Siapa yang mengatakan orang beriman itu mulia? Allah. Tidak boleh bersedih, tidak boleh merasa hina, tidak boleh, karena kita ini mulia. Allah yang mengatakan. Tapi syarat kemuliaan itu apa? In kuntum mu'minin. Syarat kemuliaan itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan syarat kemuliaan itu ada pada jabatan, ada pada harta benda, kekayaan. Tidak, tapi iman yang menjadi barometer kemuliaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman menjadi barometer kemuliaan seseorang dalam hidup ini. Keimanan patut kita jaga, keimanan patut kita pelihara. Karena padanya kemuliaan seseorang. Sebagaimana kita berusaha menjaga kesehatan badan kita, kesehatan fisik kita, mengumpulkan harta yang kita cintai, usaha sangat tinggi dan sangat luar biasa. Begitupun kita harus menjaga dan memupuk keimanan kita, agar iman itu tumbuh subur dalam jiwa kita. Dan bagaimana mungkin kita ini merasa hina sementara kita ini mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jalannya adalah jalan kemuliaan. Perannya adalah peran yang sangat tinggi. Maka itu ikhwani fillah ra'akum. Ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Al-karamatu fi luzumil istiqamah. Sesungguhnya kemuliaan itu ada pada istiqamah. Kemuliaan itu ada pada istiqamah. Wallahu ta'ala lam yukrim abdahu bi karamati a'zam min muwafaqatihi fima yuhibbuhu wa yardah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memuliakan seorang hamba lebih besar daripada Allah memberikan taufik kepadanya melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Apa yang Allah cintai dan Allah ridai? Wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulih, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa muwalatu awliyaih, dan kita loyal kepada wali-walinya, wa mu'adatu a'da'i, dan kita memusuhi musuh-musuhnya. Wa haula'i hum awliya Allah alladzina qala Allah fihim. Mereka itu adalah wali-wali Allah yang Allah katakan kepada mereka. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Itu wali-wali Allah. Kemuliaan yang sesungguhnya kaum muslimin adalah keberadaan kita di dalam amal yang terus-menerus. Istiqamah kita di jalan kebaikan, itulah kemuliaan. Ketahui sekali lagi bahwa Allah tidaklah memuliakan seorang hamba
yang lebih besar daripada Allah menjadikan kita ini berada pada ketaatan dan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Patut kita renungi bersama kaum muslimin, ya, kata-kata Syekhul Islam ini, agar kita tahu ukuran kemuliaan seseorang itu pada apa? Pada kebaikan yang terus ada pada dirinya, keberadaannya di dalam amal saleh. Amal saleh yang kita maksud adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Istiqamah kita di jalan itu. Istiqamah kita di jalan itu. Minta kepada Allah bimbingannya. Minta kepada Allah pertolongannya. Minta kepada Allah taufiknya. Minta kepada Allah agar Allah berikan kemudahan di dalam melakukan ketaatan kepadanya. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Permintaan-permintaan kita kepada Allah yang paling utama adalah permintaan agar Allah jadikan kita istiqamah di jalannya. Karena itu adalah jalan yang Allah jadikan kita mulia padanya. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Di akhir, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang mulia. Allah muliakan kita dengan ketaatan. Allah muliakan kita dengan amal saleh. Tidak Allah hinakan kita dengan maksiat. Tidak Allah hinakan kita dengan kemungkaran-kemungkaran dan keburukan-keburukan. Semoga Allah jaga kita semuanya, kaum muslimin. Allah pelihara kita dan keluarga kita dari segala hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Orang yang Allah hinakan, tidak akan ada orang yang bisa memuliakannya. Walaupun dia terpandang, walaupun dia terhormat, walaupun dia disegani, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang paling hina. Fakta sejarah banyak sekali dalam kehidupan umat ini. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman seperti ini. Fir'aun yang semua orang taat dan tunduk kepadanya, patuh dengan apa yang diperintahkannya, takut kalau melanggar perintah-perintahnya. Bahkan dia sampai mengaku dirinya Tuhan yang layak untuk disembah, yang layak untuk tunduk dan patuh kepadanya. Tapi ingat, kemuliaan yang dianggap itu mulia, Allah jadikan puncak kehinaan padanya. Allah tunjukkan ketidakberdayaannya. Allah tunjukkan kelemahannya, bahwa dia adalah makhluk seperti yang lainnya. Bahkan Allah tunjukkan bukti itu kepada kita sampai hari ini, di mana Allah abadikan jasadnya. Allah abadikan jasadnya agar kita tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia. Qarun yang mana Allah berikan kepadanya kenikmatan, Allah berikan kepadanya kesenangan, tapi dia lupa daratan, lupa akan kebesaran Allah dan kelemahan dirinya. Itulah kunci ketika orang lupa dengan dirinya dan lupa atas kekuatan Allah, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Yang dia bangga-banggakan hartanya itu dia dapat dari kehebatan dirinya, yang dia merasa itu Allah dia kumpulkan dari skill yang dia punya. Lagi-lagi Allah tunjukkan dalam kehidupan sejarah umat ini agar kita tahu Allah hinakan dia dengan sangkaan kemuliaannya itu. Allah tenggelamkan dia dengan hartanya yang dia menganggap dirinya orang yang paling terpandang dan hebat. Maka jangan sampai kita memandang diri kita ini melebihi dari apa yang Allah berikan kepada kita. Karena bisa jadi itu sebab kehinaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara pribadi. Skala besar, kaum-kaum yang tidak
taat kepada nabi-nabinya, kita lihat Allah hancurkan, Allah binasakan. Di antaranya kaum Saba yang mana Allah tenggelamkan, yang mana sebelumnya negeri yang sangat luar biasa subur dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun ketika tauhid tidak lagi menjadi pegangan, ketika kemungkaran sudah menjadi kebiasaan, ketika kesyirikan menjadi pakaian, di saat itulah Allah hinakan mereka sehina-hinanya. Kaum Nuh alaihissalam, ketika risalah ditolak, ketika tauhid tidak lagi dipegang, ketika kesyirikan menjadi pakaian, maka Allah tenggelamkan. Kaum Nabi Lut alaihissalam dan kaum-kaum Nabi yang lain, yang mana mereka tidak berpegang teguh dengan agama Allah, dengan risalah yang disampaikan oleh nabinya, maka Allah hinakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan kemuliaan itu. Hidup kita beriman, mati kita beriman. Hidup kita mulia dengan keimanan, semoga hidup kita mulia pula dengan keimanan. Hidup kita mengucap la ilaha illallah, dan kita menutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Ustaz Rai. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk antum dan antum semuanya, khususnya yang mendengarkan di kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup kajian, di beberapa menit yang tersisa kita coba jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita di 081273335531. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Amar di Tarai, Ustaz, mau bertanya mengenai kehinaan dan kemuliaan. Kita tahu bahwa iblis itu adalah salah satu makhluk yang dihinakan Allah karena pembangkangannya terhadap perintah Allah. Tapi kenapa permintaan iblis untuk hidup sampai hari kiamat ini dikabulkan Allah? Apa hikmah dibalik ini, Ustaz? Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah kisahkan di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara makhluk yang dihinakan Allah Azza wa Jalla, bahkan Allah laknat, adalah iblis, yang mana tidak mau sujud kepada makhluk, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kisah yang kita fahami bersama ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud di sini bukanlah sujud penghambaan, bukanlah sujud ibadah, tetapi sujud kemuliaan, sujud memuliakan Adam alaihissalam, bukan sujud ibadah, bukan sujud ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perlu yang kita pahami bersama. Jangan sampai kita salah memahami kenapa Allah memerintahkan makhluknya sujud kepada Adam. Tidak. Sujud di sini adalah sujud pemuliaan untuk Adam alaihissalam. Namun ketika perintah itu tidak dilakukan, maka kemudian dia merasa hebat, merasa sombong, merasa mulia karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan mereka diciptakan dari api. Unsur api mereka memandang lebih mulia daripada unsur tanah. Maka memandang seperti ini, melihat kelebihan yang seperti ini, bisa jadi membawa kita kepada kesombongan. Oleh itu, sejak peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala melaknat, dan Allah berikan kepada mereka, jauhkan daripada mereka rahmatnya. Maka kemudian mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada mereka usia yang panjang. Bahkan mereka bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla akan menggoda anak manusia ini, keturunan Bani Adam ini, keturunan Adam alaihissalam. Dia akan membawa orang-orang yang mau untuk dibawa ke dalam neraka, digoda,
Dari sisi depan, sisi belakang, sisi tengah, sisi kanan, sisi kiri, atas dan bawah. Semuanya mereka pagar. Mereka mencoba masuk dari seluruh sisi. Tidak ada berbatas bagi mereka untuk menggoda kita. Tidak berhasil dengan cara ini, pindah ke cara yang berikutnya, dan seterusnya. Tidak berhasil dari cara-cara yang kasar, maka dia masuk dengan cara-cara yang halus. Maksudnya, ya ketika tidak mampu untuk menggoda mereka melakukan maksiat, maka mereka goda dari sisi amal saleh, dari sisi niatnya, dan dari sisi yang lainnya. Dan semua orang bisa dimasuki oleh syaitan atau iblis yang terus menggoda dan terus menjauhkan kita dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya timbul, kenapa permintaan mereka ini Allah kabulkan? Di antara hikmah, ya Allah taala bisawab, di mana itu adalah bentuk ujian bagi kita. Dan mereka telah mengaku di hadapan Allah bahwa mereka akan bersumpah di hadapan Allah, mereka akan menyesatkan anak manusia ini, anak Adam ini, dari jalan-jalan kebaikan kecuali satu. Mereka mengaku langsung, dan dia harus tahu kita. Mereka mengaku di hadapan Allah bahwa mereka akan mudah menyesatkan anak manusia kecuali satu golongan. Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Ya, maka jadilah terus orang-orang yang berusaha ikhlas. Berusaha untuk mukhlisin dalam urusan ibadah kita kepada Allah. Maka Allah berikan kepada mereka usia yang panjang. Allah berikan kepada mereka umur yang panjang untuk menjadi ujian bagi kita. Untuk menjadi ujian bagi kita. Orang yang taat selamat. Orang yang mengikut mereka, Allah golongkan kepada mereka nantinya di hari kiamat kelak. Bahkan kita tahu akhi fillah, akan ada khutbah mereka nanti di hadapan manusia-manusia semuanya. Allah berikan mimbar khusus kepada mereka di hari kiamat kelak. Allah berikan kesempatan untuk menyampaikan kalimat agar orang tahu bahwa pekerjaan mereka di dunia ini adalah menyesatkan mereka, dan yang mereka salahkan adalah diri mereka sendiri. Coba lihat kaum muslimin, jangan sampai kita nanti mendengarkan khutbah dia wa iyadzubillah. Agar Allah jauhkan kita, selamatkan kita dari godaan dan rayuan mereka. Allah jaga kita semuanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita minta kepada Allah agar Allah jaga kita dan keluarga kita semuanya. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan dan kemungkaran. Agar kita terjaga. Agar kita terlindung. Agar kita selamat dari godaan-godaan mereka. Maka berusaha untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu kita akan mulia dan kita akan terjaga. Terus tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan dijauhkan dan diselamatkan dari godaan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Amar yang bertanya di seputaran tarai. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya Umu Iman di Cipta Karya. Di luar tema Ustaz, bolehkah seorang istri mendiamkan suami yang tidak sholat 5 waktu Ustaz? Sudah berkali-kali dikatakan atau dinasehati bahwa sholat adalah salah satu tiangnya agama. Saya sudah mendiamkannya hampir lebih kurang 1 bulan Ustaz. Mohon nasihatnya. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama, saya sampaikan bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan yang harus dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan rumah tangga harus dibangun di atas dasar iman kepada Allah. Segala aktivitas yang kita lakukan itu haruslah berdasarkan syariat. Ibadah kita tegakkan. Amal saleh kita dirikan.
amal saleh kita lakukan, dan segala bentuk apa yang dicintai Allah harus kita kerjakan, baik itu ibadah-ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah. Karena kehidupan kita ini Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di antara keindahan rumah tangga itu harus ditegakkan di dalamnya syariat. Rumah tangga itu akan bisa bermakna, akan bisa terasa indah kalau penghuni di dalamnya menegakkan syariat Allah. Amar ma'ruf, di mana kita saling memerintahkan kebaikan. Istri lalai, suami ingatkan. Suami lalai, istri ingatkan. Bukankah Allah telah berpesan kepada pemimpin rumah tangga, para suami, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tugas terbesar seorang suami Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah menjaga dirinya dan keluarganya. Menjaga dirinya dan keluarganya dari apa? Dari neraka Allah. Itulah tugas utama Anda, wahai suami. Menjaga diri Anda dan keluarga Anda dari neraka Allah. Menjaga diri dan keluarga dari neraka Allah dengan cara menjalankan perintahnya. Ta'atuhu fima amar. Menjalankan perintah-perintahnya. Wa tarku ma naha an, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu caranya. Maka kehidupan rumah tangga akan diliputi oleh keberkahan manakala syariat Allah ditegakkan. Di antara ibadah yang patut untuk kita jadikan perhatian dalam rumah tangga adalah ibadah salat. Ibadah salat. Yang mana harus dicontohkan oleh suami. Yang mana harus diutamakan oleh sang suami agar mendirikan salat. Bayangkan bagaimana pemimpinnya tidak taat kepada Allah, bagaimana pula nanti anak dan istrinya. Engkau berharap anak dan keturunan yang saleh, salehah, tapi engkau tidak mau mendirikannya. Engkau berharap selamat dari neraka Allah, sementara engkau meninggalkan tiang agama, yaitu salat. Engkau berharap masuk surga, sementara amal yang paling utama untuk dihisab Allah adalah salat. Bahkan salat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah pembeda antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana hati kita ini akan bisa disayangi, akan bisa menerima hidayah Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan rahmat Allah sementara salat yang menjadi puncaknya dalam urusan agama itu diabaikan. Wahai suami, wahai yang bernama suami, wahai laki-laki yang telah memiliki jabatan, memiliki nama yang disebut dengan suami, sadarlah engkau, wahai saudaraku, engkau punya tugas yang berat di hadapan Allah. Engkau punya tugas yang tidak sederhana. Keluargamu, istrimu dan anakmu akan sangat bergantung dengan kebaikanmu. Solehnya seorang anak akan bergantung dengan kesolehan orang tuanya. Maka ketika istri lalai, suami ingatkan. Suami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Dalam keadaan apapun harus saling ingat mengingatkan. Engkau pakaian menjaga keluargamu. Fungsi pakaian adalah melindungi keluarga, melindungi diri. Maka engkau adalah sebagai laki-laki yang melindungi keluargamu. Akhi fillah, ukhti fillah. Sadarlah bahwa
ketika salat itu diabaikan, maka itu akan menjadi sebab utama kehancuran dan kehinaan keluarga. Ketika salat diabaikan, maka itu menjadi jalan keburukan dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana hukumnya seseorang ketika dia memerintahkan suaminya untuk salat atau sebalikannya? Ini wajib. Wajib untuk memerintahkan suaminya salat atau memerintahkan istri anaknya salat. Suami wajib mengingatkan istri dan anaknya untuk salat. Dan sebaliknya, istri wajib mengingatkan suami dan anaknya untuk salat. Inilah keluarga yang menegakkan syariat. Namun ketika masalahnya adalah ketika suami diingatkan salat atau istri tidak diingatkan salat, dia tidak salat, bagaimana hukum? Nah, tentu ini menjadi bab khusus untuk dibahas. Bagaimana ketika suami tidak lagi menegakkan salat, ketika suami tidak mau untuk mendirikan salat, padahal istri sudah berkali-kali, berulang kali mengingatkannya. Maka ini kembali kepada pasangannya untuk melihat perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para rijal, antum telah menghalalkan kesuciannya dengan kalimat Allah. Antum ikat dia dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, dengan ikatan yang kuat. Maka bagi seorang istri layak untuk mengingatkan suaminya. Bahkan mungkin kalau meninggalkan secara kuli atau secara keseluruhan, maka itu tentu harus didiskusikan ulang. Kalau mendiamkan seseorang, cukup hanya 3 hari mendiamkan, tidak memberikan salam sebagai bentuk peringatan, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Meninggalkan, tidak menyapa dan tidak memberikan kalimat, maka cukup 3 hari saja. Adapun berbulan-bulan, maka seorang istri harus kembali berbicara dan ingatkan, jangan bosan. Saya yakin pasti emosi dan terus hadir dalam jiwa, kekesalan terus akan ada dalam perasaan kita melihat suami yang seperti itu. Ya, maka saya doakan dan seluruh kaum muslimin doakan Umi yang bertanya atau ukhti yang bertanya, agar Allah berikan hidayah kepada suaminya, agar Allah kokohkan Anda dalam menghadapi keadaan dan kondisi seperti ini, dan teruslah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesabaran kepada Anda dan Allah berikan kekokohan menghadapi ujian ini, serta Allah berikan pula hidayah kepada suaminya untuk bisa mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lakukan usaha-usaha yang bisa menyentuh dia, seperti memberikan kalimat nasihat potongan bagaimana buruknya meninggalkan salat, atau mungkin memberikan nasihat peringatan di saat-saat yang mudah dan senang, ketika sebelum tidur, atau ketika misalnya saat-saat dia makan dan seterusnya, di saat-saat bersama, kondisi-kondisi yang senang antara kita dengan dia, berikan nasihat itu dengan hati yang penuh cinta dan harap kepada Allah, agar dia taat dan patuh. Mungkin kita ajukan beberapa permintaan seperti kita hadir dalam majlis ilmu. Kalau kita memberi nasihat itu mungkin berat dan mungkin tidak diterima oleh dia, maka ajak dia untuk bisa hadir ke majelis ilmu, bisa mendengarkan ilmu langsung dari ustaz, dan bicara tentang ilmu disampaikan langsung dari ustaz biasanya akan lebih mudah. Karena istri posisinya akan sangat sulit, maka akan mudah ditolak oleh suaminya. Lakukan usaha-usaha yang bisa membuat suami itu bisa menerima nasihatnya. Lakukan usaha-usaha agar suami itu bisa memahami keinginan kita. Nah, kalau suami tidak
mau tahu dengan apa yang kita inginkan, tidak mau tahu dengan apa yang Allah perintahkan, maka berhak bagi seorang istri untuk mempertanyakan keberlangsungan dirinya, ya, keberlangsungan kehidupan rumah tangganya. Karena bagaimana mungkin seorang istri akan hidup berlama-lama dengan laki-laki yang tidak mau sholat sama sekali? Ini sulit. Ini sulit. Maka tanyakan kebersamaan itu, tanyakan keberlangsungan itu kepada suaminya. Keberlangsungan itu bisa dilanjutkan di atas iman kepada Allah. Kebersamaan itu bisa dijaga di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah pola tadi, tegurlah, sapalah, ya, teruslah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sambil menegur dengan cara yang baik, memberikan bimbingan, ingatan dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita bersama dalam jalan agamanya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan ibu yang bertanya di seputaran Cipta Karya bisa memahami dari jawaban Ustaz, dan kita doakan juga mudah-mudahan untuk rumah tangganya bisa berjalan dengan baik, insyaallah. Kita akan kembali bersama esok insyaallah dengan lanjutan kajian bersama Ustaz. Untuk hari ini kita cukupkan. Jazakumullah khairan untuk antum dan perhatian semuanya. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.